Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'u ala mawatakum surata Yasin rahu Ahmad. Baginda Rasulullah SAW bersabda, bacalah oleh kalian semua terhadap orang-orang yang wafat kalian surah Yasin. Jadi baginda Rasulullah SAW bersabda, kalau ada orang wafat, maut, itu dianjurkan baca surah Yasin. Bahkan para ulama mengatakan surah Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran ya. Bahkan kita mah biasanya Ahlussunnah wal Jamaah di samping surah Yasin juga tambah tahlil ya. Tahlil itu apa? La ilaha illallah, bahkan juga sholawat, tasbih dan lain sebagainya. Karena apa? Karena memang doa-doa ataupun hadiah surah Yasin atau Fatihah atau yang lainnya yang kita bacakan kepada orang yang wafat kita itu akan membantu orang yang wafat kita. Kalau dalam keadaan disiksa itu akan diperingan atau dihilangkan siksanya. Kalau dalam keadaan nikmat kubur atau nikmat itu akan ditambah-tambahkan ya. Makanya kita biasanya dianjurkan tiap malam Jumat ya. Ada yang wafat atau pas hari Jumat ya. Kalau malam Jumat itu kan para orang wafat itu rumahnya di mana tadinya datang ke situ. Ya, jadi kalau umpamanya ibu-ibu bisa ngelihat itu ya, di kuburan itu pada keluar semua. Pulang ke rumahnya masing-masing, ngambil apa? Ngambil bekal ibaratnya. Bekalnya adanya tuh ada di rumah-rumah. Nah, kalau pas di rumahnya lagi baca Al-Qur'an, Yasin ataupun yang lain Al-Qur'an ya, baca tahlil, baca tasbih atau marhaba dan sebagainya ya, itu akan senang. Jadi bawa mau pulang lagi ke mana, masuk lagi ke makbaro atau kuburannya itu bawa oleh seneng, gembira. Yang kasihannya umpamanya ketika ahli kubur datang ke rumah tuh, di rumahnya lagi pada nonton TV, nonton HP atau ngobrol-ngobrol biasa, itu sedih banget. Sedihnya enggak ketulungan, seperti sedihnya tidak akan terbayangkan seperti orang yang paling sedih di dunia itu enggak ada bandingannya. Begitu juga orang yang wafat tadi datang ke rumahnya ketika ada orang yang lagi baca Quran, Yasin dan seterusnya, itu bunganya tidak akan ketulungan seperti bunganya di dunia itu enggak ada bandingannya. Seneng banget. Maka kita anjurkan ke anak kita, cucu-cucu kita, jangan sampai ya, kalau bisa ya tiap malam, tiap hari ya baca Quran, terutama malam Jumat. Nanti ada kakeknya, neneknya, bapaknya ataupun siapa yang wafat udah di situ, itu pasti datang ke rumahnya pengen ngambil. Nah, umpamanya kita lagi cekakak-cekikik, ngobrol nggak karuan, apalagi nonton, apalagi ya macam-macam lah, nggak baca Quran, nggak baca tahlil ataupun baca sholawat, itu sedih sangat ya. Jadi jangan bikin ahli kubur kita itu sedih ya. Minimal baca Yasin atau baca kulhu lah kalau nggak sempat ya 3 kali, dan Fatihah umpamanya, Al-Falaq, An-Nas, sholawat ini ya. Nah, jadi ini ada dasarnya bagi Ahlussunnah wal Jamaah bahwa orang yang wafat dibacakan ya Yasin rahu Ahmad. Ini nyampe kan, orang ada bukan Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bacaan kita itu enggak nyampe. Kalau kita nyampe ya. Buktinya waktu itu ada Nabi Muhammad SAW lewat makbaroh atau kuburan, itu langsung beliau motong pelepah korma, ditaruh di atasnya ya. Pada sahabat bertanya, kenapa oleh Nabi kok ngasih itu? Ini karena lagi disiksa di dalam kuburan ini. Jadi saya kasih ini akan meringankan
siksa. Makanya ibu kalau ke makbaroh, ke kuburan tuh bawa, kalau di sini kan nggak ada pelepah kurma ya, jadi kita bisa pakai bunga atau ijo-ijoan lah. Jadi selama belum kering itu mendoakan mayit yang ada di situ untuk dimaafkan dosa-dosanya, atau kalau lagi disiksa diringankan, atau kalau lagi nikmat jadi tambahkan nikmat, itu sunnah ya. Jadi ada juga ahli waris yang menghajikan ya orang tuanya yang sudah wafat, itu ada. Bagaimana Pak ya? Ada orang tua sudah sepuh mau dihajikan, kan nggak mungkin ya, di sana kan tawafnya dan sebagainya. Itu bisa pakai haji hadiah namanya ya. Itu bisa ya. Jadi bisa haji hadiah, haji badal itu bisa tidak hanya sudah wafat, yang sangat uzur, sangat sepuh banget, sulit itu bisa. Ini baca Yasin ya, lagi malam Jumat. Maka kita nggak boleh ini Bu, nggak boleh nggak apa-apa masih kecil, nggak apa-apa masih remaja, nggak boleh cuek di rumah ya, nggak boleh cuek. Soalnya saya melihat kalau umpamanya orang tuanya cuek udah bahaya. Kasihan pertama ahli kubur mayitnya ya, pasti nangis sejadi-jadinya ya. Jangan sampai di rumah itu anak-anaknya nggak baca Quran. Kalau bisa tiap hari syukur-syukur tadi ya, minimal malam Jumat baca ya Yasin. Biasakan ya. Biasakan. Jangan sampai tidak ya. Kalau enggak udah sedih terus, nangis terus ahli kubur, dan anak-anak tidak tahu tradisi Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu yang biasa tahlil baca Yasin tiap malam Jumat umpamanya, atau bagusnya tiap hari ya. Ini ya. Kalau anak memang tergantung kitanya, orang tuanya membiasakan. Tapi kebanyakan sekarang orang tua tuh kadang-kadang cuek, udah biarin aja lah gitu kan, biarin aja kan, itu masih remaja ini, masih kecil ini atau apa. Nanti juga kalau udah tua udah nyadar, jangan nunggu seperti itu. Dengan kita mengajak, menyuruh anak kita baca Yasin, baca Quran, kita ada pahala tersendiri, kita punya pahala besar, dan juga lebih-lebih kepada ahli kubur, senang bahagia ya. Rawahu Ahmad, ini hadis diceritakan oleh Imam Ahmad. Aqallu ma yujadu fi akhir zaman dirhamun halun au akhun yusaku bih. Rawahu Ibnu Asakir an Ibni Umar. Baginda Rasulullah SAW bersabda, paling sedikit-sedikitnya sesuatu yang ditemukan di akhir zaman yaitu dirham atau uang yang halal, atau saudara yang dapat dipercaya. Jadi kalau tanda-tanda akhir zaman diantaranya adalah kita sulit mendapatkan uang, harta yang halal, sulit, karena di sana sini sudah banyak yang haram. Jadi nanti akhir zaman itu sulit mendapatkan harta yang halal. Ada juga sedikit sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, akhir zaman juga adalah sulitnya mendapatkan saudara atau teman atau keluarga yang dapat dipercaya. Jadi keluarga, saudara itu udah nggak bisa dipercaya ya, sangat sulit ya. Yang seia sekata, yang mau seneng bareng, mau susah bareng, nggak ada ya. Yang pengennya apa ya, tadi pengen enaknya sendiri. Jadi cari saudara atau teman yang dapat dipercaya sulit. Nah, ini dua tanda diantaranya akhir zaman. Sulit mendapatkan harta yang halal, dan sulit mendapatkan teman atau saudara yang dapat dipercaya. Ini hadis diceritakan oleh Imam Ibnu Asakir dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Akbarul kabair al-isyrak billah wal qatlun nafs wa uququl walidain wa qauluz zur, rawahu al-Bukhari. Baginda Rasulullah SAW bersabda,
paling besar-besarnya dosa besar adalah menyekutukan Allah, menduakan Allah. Jadi Allah paling tidak ada tolerir, tidak ada maaf bagi orang yang menyekutukan Allah atau menduakan Allah. Kalau dosa lain masih bisa dimaafkan. Dosa lain masih bisa dimaafkan. Tapi dosa syirik itu apa? Menduakan Allah. Ya, Allah itu nggak mau diduakan. Maksudnya apa? Ada orang nyembah ke Allah juga nyembah ke patung. Atau ada orang minta sama Allah juga minta ke dukun. Nah ini namanya menduakan Allah. Jadi Allah pengen minta ya udah ke Allah aja. Nyembah ya ke Allah saja. Nah kalau ada orang kok menduakan Allah, ya menyekutukan Allah, syirik namanya. Ya syirik bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu syirik menduakan Allah, menyekutukan Allah. Nah itu adalah dosa yang paling besar di antara dosa yang besar. Nah ini gak ada maafnya. Nah, maka kita mudah-mudahan waliyadzubillah kita minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala untuk terjatuh pada syirik. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, dosa besar yang kedua adalah qatlun nafsi, membunuh seseorang. Nauzubillah min dzalik. Yang membunuh atau bunuh diri itu juga dosa ya. Jadi karena apa? Dengan membunuh berarti dia akan menghilangkan nyawa dan menghilangkan keturunan. Orang itu kan punya keturunan ya. Nah, itu dengan membunuh berarti satu generasi itu hilang ya. Maka ini dosa yang kedua yang besar setelah syirik. Nah, ini juga mudah-mudahan kita terhindar dari membunuh ya atau bunuh diri. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga, uququl walidain, berani atau durhaka sama orang tua, kedua orang tua. Ini juga termasuk dosa ketiga yang besar. Jadi kita nggak boleh sampai berani atau durhaka sama orang tua. Ibu-ibu walaupun udah sepuh punya orang tua ya, punya kan, punya. Tapi ada yang masih hidup, ada yang sudah wafat. Yang udah wafat gimana caranya berbakti? Ya doa, mendoakan, ya minimal kirim Fatihah, kirim Yasin dan sebagainya, sholawat tiap habis sholat ya, doakan. Itu namanya birrul walidain atau berbakti pada orang tua yang sudah wafat. Kalau kita enggak mendoakan berarti kita termasuk durhaka sama orang tua. Minimal Rabbi firli walidayya warhamhuma rabbayani shaghira. Itu tiap habis sholat itu minimal dibaca ya. Nah, ya. Jadi kalau masih ada udah jelas ya bisa bagaimana membahagiakan orang tua itu seperti apa ya, bikin nggak mesti pakai harta, ngobrol ya, bikin tertawa tertiwi juga termasuk birrul walidain, termasuk berbakti sama orang tua, nemenin ngobrol, nemenin makan dan seterusnya itu ya. Nah termasuk akhir zaman kan kalau di Tanwirul Qulub adalah menjadikan pembantu orang tua di rumahnya anaknya. Nah, ini jangan sampai ya. Ini akhir zaman tuh seperti itu, tanda-tanda kiamat tuh. Jadi anaknya jadi tuan, orang tuanya jadi pembantunya, jangan sampai. Nah kita jangan sampai menjadikan orang tua kita itu lain halnya umpamanya keinginan orang tua sendiri. Kadang-kadang kan capek karesel, diem aja kan udah biasa. Gerak, nah, itu mah lain hal, itu mah berarti inisiatif orang tua. Tapi jangan sampai kita anak nyuruh ya, jangan, nggak boleh ya. Itu termasuk akhir zaman ya, menjadikan orang tua pembantu di rumahnya. Kalau bisa dijadikan ratu atau raja ya. Nah, ya minimal sih tidak nyuruh ya, tidak tidak menyakitkan ya. Nah ini dosa yang ketiga yang besar adalah menyakitkan atau durhaka sama orang tua. Karena bahagianya, selamatnya, suksesnya anak ada pada orang tua. Yang keempat, dosa yang besar adalah qaulu zur, ucapan yang bohong. Nah, ini termasuk dosa besar ya. Dosa besar keempat ya. Jadi kita nggak boleh bohong ya, kecuali apa tadi? Ada 3 itu ya yang biasa kita sebut. Ketika berperang, ketika mendamaikan seorang, ketika suami istri menjaga keharmonisan keluarganya. Nah itu enggak. Selain itu tidak
Boleh. Maka kita kalau ke anak-anak atau ke cucu bilang kalau ranking 1, kalau mau ngaji, kalau mau sekolah nanti dikasih es krim, ya kita harus kasihkan es krim. Jangan bohong ya. Itu kalau kita nggak ngasih es krim, pertama kita bohong, yang kedua kita ngajarin bohong ke anak kita, ke cucu kita, jangan ya. Jadi kalau apa kita harus jujur, harus apa adanya, upahnya apalah yang biasa kita bisa kasihkan. Aja ibu-ibu, pertemuan kita kali ini mudah-mudahan kita tadi bisa baca Al-Quran, bisa baca ya Yasin, syukur tiap hari ya, minimal ya malam Jumat seminggu sekali. Pada kita dan keluarga kita, anak cucu kita ajarkan, perintahkan ya. Yang kedua, mudah-mudahan ya kita bisa mendapatkan rizki yang banyak yang halal ya, karena ya di zaman itu sangat sulit ya. Dan punya saudara, punya teman, keluarga yang bisa dipercaya, jangan sebaliknya. Dan tadi ada dosa yang 4 yang besar ya, syirik ya. Pertama, kedua membunuh, ketiga durhaka sama orang tua, keempat berbohong. Ini riwayat hadis dari Imam Bukhari. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang 4 ini dan dosa-dosa yang lainnya. Mudah-mudahan kita tambah kuat iman Islamnya ya, menjauhi pembunuhan atau pembunuh, dan juga malah kita berbakti sama orang tua, malah kita menghidupkan ya, dan kita jujur dalam setiap perkataan kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.